bersama Ustadz kita, Ustadz Madabarani, Masya Allah, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz. Jadi ahlan wa sahlan kepada Ustadz, kita sapa terlebih dahulu. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahlan bikum Ustazi. Masya Allah nih moderatornya malam ini jago nih. Udah hafal muqaddimah ta'lim mutalim. Apa moderatornya aja ini yang ngajar nih? Ana jadi moderatornya dia. Anak Tolib, saya Insya Allah, insya Kebetulan, Allah. kebetulan Ustadz, kebetulan Ustadz ini yang moderator pada malam hari ini nih, beliau nih selalu merendahkan diri kan. Jadi pada malam hari ini beliau tunjukkan ke kita semua, inilah Ahi Galih, Masya Allah. Masya Allah, fitnah itu. Tak lupa kemudian sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ini dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini, sehingga kita bisa membedakan mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk. Jadi bersyukur ya, perbanyak kulayaumi itu sholawat agar kelak kita diaku sebagai umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Surendi, saya domisili Jakarta. Kesibukan sehari-hari yaitu bekerja, ya bekerja saja ya. Kemudian alhamdulillah kita langsung saja ke kelanjutan yang kedua, yaitu pemaparan dan perkenalan daripada Ustadz kita. Tafadhol maskura kepada Ustadz Al-Mukarram Madabarani, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala rasulillah. Nih kayaknya kalau anak on cam kayaknya pada nggak semangat ngaji ya, karena soalnya lagi pakai kaos doang. Kira-kira on cam apa off cam nih? Bang, Ustadz apa Ustadz? Ustadz apa Ustadz? Khair. Kira anak tadi preman ya masuk tadi. Karena lagi pakai kaos doang, lagi pakai kaos. Kira-kira on cam apa off cam nih kira-kira nih yang bagus? Kalau bagi anak senyaman antum Ustadz. Khair. Ana nggak mau ngasih contoh yang nggak baik karena Ana biasanya ngaji kitab sambil ngerokok, off cam aja ya. Ya Ustadz. Akada. Bismillah. Nih Mas Gali ya, Mas Gali ini domisili Jakarta nih. Kalau domisili Jakarta nanti tanggal 5 datang Mas Gali. Baik, kemana Ustaz? Ke Jakarta Barat, ke Paduri. Insya Allah. Nanti ada tahlilannya Kiai Haji Abdul Bari Mugi almarhum 40 hari, sekaligus pembukaan majelis taklim di rumahnya Gus Latif Mashkur. Insya Allah anak hadir di sana. Datang ya Mas ya. Insya Allah nanti sebagai pertemuan yang pertama menjadi keberkahan. Insya Allah Ustaz. Allah karim, Allah karim. Ditunggu. Bismillah. Perkenalkan diri dulu. Nama Al-Fakir pasti udah pada tahu ya. Raden Muhammad Madabarani. Al-Fakir sekarang sudah lulus mau kuliah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin langsung saja ya ke pemaparannya ya. Bismillah. الفاتحة رضا إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ونخص خصوصا إلى مشايخنا ومعلمنا وخصوصا إلى روحي وجسدي قلت لطيف مشكور على بحر أسهائي وخصوصا إلى معلمنا ومصنفنا في هذا الكتاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويدعو علينا من بركة وأسرار وأنوار وعلوم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله عليه ورضوانهم عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه آمين. ثم لا بد له من النية في زمان تعلم العلم. إذن النية هي الأصل في جميع الأحوال لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات.
Hadisun sahihun. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amali yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yusiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yusiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Jadi kita masuk ke bab niat dalam mencari ilmu. Thumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilm. Jadi niat seorang pelajar, niat seorang penuntut ilmu seperti kita-kita ini kudu apa? Kudu ikhlas. Ya. Ikhlasnya seperti apa? Ikhlasnya itu mengharapkan ridho Allah. Ikhlasnya mengharapkan ridho Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang lain. Ya, menghidupkan agama dan melestarikan. Begitu. Summa ya Summa la buddalahu minan niyati. Kemudian setiap pelajar itu harus menata niatnya ya, karena akan belajar ya, niat itu adalah pokok dari segala amal ibadah. Ini dasarnya di mana nih? Niat ini pokok segala amal ibadah. Niat ini intinya amal ibadah nih, ini dari mana dasarnya? Dasarnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kalau kita baca kitab, ya kitab-kitab hadis itu ini hadis ditaruhnya di awal. Contoh misalnya kita baca Riyadhus Shalihin, kitabnya Imam Nawawi. Ini hadis ditaruhnya di awal. Kita baca kitab Al-Adhkar, karya Imam An-Nawawi. Ini hadis ditaruhnya di awal. Gimana hadisnya? An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi intinya niat kita harus dibenerin karena apa? Karena innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal yang kita lakukan, apa-apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu tergantung sama apa? Tergantung sama niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi orang-orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hati-hati ya. Jadi kita ini kalau beribadah, kita melakukan sesuatu amal, perlu diperhatikan niatnya. Bahkan sampai belajar perlu diperhatikan secara niat. Ini katanya Imam Abu Dawud. Katanya Imam Abu Dawud itu simpelnya niat ini mencakup dari setengah ajaran agama Islam. Kenapa begitu? Karena agama Islam ini fondasinya dua. Sisi lahiriah, sisi batiniyah. Sisi lahiriah, sisi yang kelihatannya apa? Sisi yang kelihatan ini adalah amal perbuatan. Sisi lahiriah ini amal perbuatan. Dan sisi batiniyahnya ini adalah niat yang bertempat di dalam hati. Seperti itu.
Dan kita lanjut. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amali yutasawwaru bi surati a'malid dunya. Kam, berapa, min amalin, dari amal-amal kalian, yutasawwiru bi surati a'malid dunya. Banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk apa? Amal keduniaan. Wa yusiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Tapi karena didasari niat yang baik itu jadi amalan-amalan akhirat. Wa kam min amalin yutasawwiru bi surati a'malil akhirah. Dan berapa banyak itu amalan itu yang kelihatannya amal-amal akhirat. Tumma yusiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Habis itu, karena itu kelihatan amal akhirat, jadi amal dunia. Karena apa? Didasari niat yang gak ikhlas. Maka dari itu pentingnya niat kita, ya, itu sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, para salafun saleh kita, para pendahulu-pendahulu kita, itu sudah diajarkan. Dari mana beliau mengajarkan? Ini rata-rata di setiap kitab, ya, itu pembukaan pasti ada hadis innamal a'malu binniyatnya. Kenapa seperti itu? Karena para ulama ini bermaksud untuk menyadarkan kita betapa pentingnya niat untuk keberlangsungan hidup kita. Keberlangsungan hidup kita ini penting karena untuk meluruskan niat kita. Nah, kita lanjut. Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa daral akhirata wa idzalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya ad-din wa ibqa al-islami fa inna baqa al-islami bil ilmi wa la yasihhu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahl wa anshada Syekh al-Imam Jallu Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina 'azimatun liman bihama fi dinihi yatamassak. Jadi kalau bisa kita simpulkan ini, niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu ini harus apa? Harus ikhlas, mengharap ridho Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Karena apa? Islam akan tetap lestari kalau penganutnya atau umatnya itu berilmu. Jadi Islam ini fondasinya salah satunya bisa lestari karena apa? Berilmu ini. Maka kita harus semangat untuk ilmu. Jangan males-malesan. Bahkan zuhud sama takwa itu nggak sah kalau nggak disertai ilmu.
Syekh Burhanuddin itu mengambil perkataan para ulama. Apa perkataan para ulamanya? Orang yang tekun beribadah tapi bodoh, kata beliau, itu bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Keduanya ini nih, ya, orang yang tekun beribadah tapi bodoh sama orang alim yang durhaka ini penyebab fitnah di kalangan umat bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Ya. وينوي به الشكر على نعمة العقل بصحة البدن ولا ينوي به إقبال الناس ولا استجلب حطام الدنيا أو حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. Jadi dalam menuntut ilmu juga kudu didasari niat buat mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jangan sampai ada niat supaya dihormati masyarakat buat dapetin harta dunia atau supaya dapat kehormatan di hadapan pejabat. Jadi ini kita menyadari bahwasannya di Ta'limu Ta'lim ini di bab pertama kemarin dibahas tentang ilmu fikih dan keutamaannya. Nah, sekarang baru nih dibahas nih niat. Maka dari itu, ya yang kemarin ikut kajian pasti tahu pentingnya niat dalam menuntut ilmu. Pasti tahu pentingnya hati kita ini berniat apa. Ketika kita berniat menuntut ilmu untuk mendapatkan kemuliaan di kalangan masyarakat, ketika kita menuntut ilmu, ya ilmu akhirat di sini ya, ilmu akhirat itu kita perjualbelikan dengan fatwa-fatwa yang ngaco, itu akan menjadi satu ladang kita, teman-teman. Bukan ladang surga, bukan ladang surga, tapi akan menjadi ladang nerakanya kita. Karena harusnya yang ilmu kita ini kita jadikan da'una ilallah, yang kita jadikan ladang dakwahnya kepada umat untuk Allah Subhanahu wa taala, malah kita jadikan ladang penghasilan. Bahkan kita benerin niat kita benerin pola menuntut ilmu kita dengan apa? Ya ini, kita ngaji, kita belajar, kita ta'lim. Inilah fungsinya, alhamdulillahnya teknologinya maju. Teknologinya maju. Jadi kalian walaupun di rumah bisa ngaji kitab, bisa ngaji kitab supaya apa? Kalau nuntut ilmunya salah sama orang yang salah, nanti jadinya salah. Banyak orang yang keblinger, banyak orang yang nggak jelas karena nuntut ilmunya sama orang yang salah, jadinya nyalah-nyalahin. Hakada pinter-pinter nyari guru, pinter-pinter milih guru. Karena laulal murabbi qad ma'araftu rabbi. Kalau kita nggak ada guru, kita nggak bakal tahu siapa itu Tuhan. Kita nggak bakal tahu apa itu sholat. Kita nggak bakal tahu apa itu Islam. Makanya pinter-pinter cari guru, pinter-pinter cari tempat belajar. Udah paling bener ngaji di sini, diistiqomahin. Diistiqomahin, habis itu diresepin, dipelajarin, kalau bisa dicatat. Dicatat. Karena misalnya begini, kita, wah kemarin itu Akhimada nyampein niat itu sangat penting. Banyak niat yang awalnya karena akhirat berubah jadi niat dunia, ya. Banyak niat dunia yang karena niatnya baik jadi amalan akhirat. Wah, berarti gue harus benerin nih niat gue nih. Mulai lurusin, mulai istiqomah ngaji. Itu baru bener. Cuma kalau nanti di akhir-akhir ketika ini cuma ngaji, habis itu nggak istiqomah, kejadiannya kagak baik. Kira-kira mau jadi orang baik apa kagak baik? Pasti pengennya jadi orang baik. Makanya kita istiqomah di sini ngaji. Kita ngaji,
kita belajar bagaimana caranya menuntut ilmu, adab kepada guru yang baik. Karena sesungguhnya keberhasilan ilmu kita, ini yang kemarin kajian juga insya Allah tahu, barometer atau ukurannya orang yang mendapatkan barokah ilmu itu tergantung daripada ridho gurunya. Gimana kita bisa dapat ridho guru kalau sedangkan kita belajar adabnya aja nggak benar, ya? Maka dari itu, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita membenahi, karena ilmu ini sangat utama, ilmu ini cahaya, ya. Barang siapa yang kepanjingan ilmu, barang siapa yang di dalam dirinya ada ilmu itu, akan mendapatkan kemuliaan, ya. Ingat al-ashraf bil ilm wal adab wa laysa bin nasab. Kemuliaan seseorang itu bukan di nasabnya. Nasab itu hanya penguat, tapi kemuliaan seseorang itu ada daripada seberapa ilmu yang dia punya. Ketika ilmunya banyak, maka orang itu otomatis, walaupun niatnya karena Allah dan tidak mencari kemuliaan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Sesuai dengan hadis Nabi, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Jadi kalau kita menuntut ilmu niatnya karena Allah dan Rasulnya, Allah akan terima dan Allah akan balas lebih dari yang kita kira. Karena matematikanya Allah sama kita itu beda. Kalau matematikanya manusia, kita ngasih satu, dikasih balik satu. Kalau matematikanya Allah, kita ngasih satu, Allah kasih kita berlipat ganda. Ya, maka dari itu beda. Ya, maka kita tashkur, kita bersyukur kepada Allah, kita sudah dijadikan hamba-hamba pilihan yang memang bisa belajar, yang memang bisa menuntut ilmu hingga saat ini. Seperti itu. Nih, gue udah ngomong berbusa-busa mulut gue, daripada bosen turu, lebih baik kita tutup. Ya, Al-Fakir minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ya, materi yang sangat bermanfaat sekali. Kita doakan semoga kita diberikan keberkahan atas apa yang sudah diajarkan oleh kita semuanya. Semoga beliau diberikan kesehatan, kelapangan rizki, ya. Semoga besok-besok lagi bisa ngisi sekarang. Amin Allahumma. Amin. Amin, insyaallah. Oke, para teman-teman semuanya, lanjut ke sesi yang berikutnya. Langsung saja kepada teman-teman semuanya, apabila ada materi yang ingin dipertanyakan, jangan lupa sebutkan nama, domisili, dan biasakan salam terlebih dahulu. Baik, kepada teman-teman semuanya, mungkin saya akan ambil beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang sudah mengangkat tangan, begitu ya. Baik, saya panggil kepada Kak Baikulis. Ini Masya Allah, ini Kak Baikulis aktif selalu senantiasa nih kalau mau bertanya. Kepada Kak Baikulis, tafadholi. Apabila ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita takzim kepada guru kita sendiri? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita takzim kepada guru kita? Ya. Ta'zim kepada guru, ya, itu hukumnya sangat amat wajib. Sangat amat wajib. Menghormati guru, mengikuti perintah guru itu wajib. Selama perintahnya itu masih di dalam koridor kebenaran, nggak menimbulkan kesesatan, itu hukumnya sangat wajib.
Jadi menta'zimi guru itu adalah salah satu bagian daripada kita ini untuk mendapat ridhonya guru. Ya. Jadi, Anda jelasin, kenapa kita harus ta'zim sama guru? Ya, ada penjelasannya. Nggak kayak perasaan kamu sama dia yang nggak ada kejelasannya mau dibawa kemana. Ya, ini ada penjelasannya. Tenang aja, tenang. Jadi, orang tua itu ada dua. Orang tua ruhaniyah dan orang tua jasadiyah. Orang tua ruhania ini orang yang mendidik roh kita, orang yang melahirkan roh kita agar roh kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat pikiran kita ini menuju kepada takwa Allah. Dan siapa itu guru ruhania? Siapa orang tua ruhania itu adalah guru. Orang tua itu adalah guru. Guru itu adalah orang tuamu. Ya. Dan orang tua jasa dia itu orang tua yang melahirkanmu. Maka itulah yang disebut ayah dan ibumu. Maka dua-duanya harus engkau hormati. Bukan engkau pilih. Tapi laksanakanlah perintah dua-duanya. Hormati dua-duanya. Ta'zim dua-duanya. Jangan ente salim sama guru bolak-balik. Tapi ente nggak pernah cium tangan sama orang tua ente. Jangan ente ngambilin sendalnya guru, tapi sendal orang tua sendiri nggak pernah diambilin. Karena guru-guru kita mengajarkan kita ridallah fi walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Guru kita nggak pernah ngajarin, ente hormatin aneh, tapi jangan hormatin orang tua ente. Nggak pernah. Maka dari itu, ta'zim sama guru, hukumnya wajib. Ta'zim sama orang tua, hukumnya wajib. Dua-duanya hukumnya wajib. Selama masih di jalan yang benar, maka kita wajib menghormati, kita ikuti dawuhnya beliau, kita ikuti perintahnya beliau. Sami'na wa ata'na. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Maaf kalau kepanjangan, biar nggak kayak hubungan kamu yang putus di tengah jalan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Masya Allah. Afwan. Jadi teman-teman tadi sudah sampaikan daripada Ustadz kita Sayyid mengenai pembahasan, semoga bisa dipahami ya Kak Baki. Sayyid, untuk pertanyaan yang kedua, di sini sudah ada Kak Siti Nurhaliza Yusuf. Tafadholi apabila ada yang ingin dipertanyakan. Kak Siti Nurhaliza Yusuf aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza Yusuf. Izin bertanya terkait materi. Apa saja adab atau etika yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu menurut kitab Ta'lim Muta'allim? Syukron jazakallahu khairan. Insyaallah. Wa iyyaka. Ini Ana heran sama kajian hari ini. Ini penyanyi dari Malaysia kok bisa gabung kajian ya? Ini Siti Nurhaliza nih. Ana sering dengar lagunya ini Siti Nurhaliza ini. Banyak-banyak lagunya. Kalau antum-antum pendengar-pendengar lagu lawas nih pasti dengar lagu-lagunya Siti Nurhaliza. Tahun-tahun 2000 berapa gitu, ada lupa. Bercanda. Nah, jadi teman-teman, apa saja ya tadi yang ditanyakan itu, apa saja akhlak-akhlak penuntut ilmu ada pada penuntut ilmu yang harus dimiliki menurut daripada kitab Ta'limul Muta'allim? Jawabannya sesimpel satu yang harus kamu punya. Sebenarnya ya ini nanti luas dibahasnya, cuma anak kasih tahu satu aja dulu. Jangan pernah ada rasa su'uzon kepada gurumu. Jangan pernah ada rasa su'uzon kepada gurumu dan harus ta'zim kepada gurumu. Itu adalah salah satu akhlak yang paling simpel, adab yang paling simpel yang bisa kita laksanakan untuk guru. Ya, nanti sisanya kita bahas sekaligus praktek nanti. Ya, insya Allah. Kalau memang ini konsisten pengajiannya sampai khatam, kita bahas. Jadi, teman-teman, ketika kita bilang bahwasannya apa yang harus kita lakukan ya ketika di depan guru,
Sebenarnya banyak, cuma yang nggak berat dilakuin, yang bisa berproses dilakuin ini adalah tidak suuzon kepada guru dan hormat kepada guru. Itu yang bisa dilakukan. Sisanya itu adalah bahasanya ritual, bahasanya ritual-ritual atau adat-adat yang biasa kita lakukan untuk mengalap berkahnya guru, ya. Tapi akhlak yang paling penting, adab yang paling penting itu kita ta'zim wa takrim lil ilmi wa ahlu. Kita menghormati para ahli ilmu dan ilmunya, ya. Kita tidak suuzon kepada yang punya ilmu dan ilmunya. Seperti itu simpelnya. Nah, nanti buat yang lain-lainnya kita bahas di video berikutnya. Wallahu a'lam wa birasuli wa ma'na. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Kak Nurhaliza, semoga bisa dipahami ya. Jadi nanti sering-sering hadir nih kalau kajian bersama Sayyid ya. Ditunggu kehadirannya yang akan datang. Kemudian pertanyaan yang keempat nih Ustaz. Ada dari Ummiyati Syahlan. Tafadhali Ummiyati Syahlan. Kak Ummiyati Syahlan aktif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bertanya, Kak Ummiyati mungkin mic-nya mati. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, saya mau bertanya, apakah kalau kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan sering salah pada tanda bacanya itu, apakah itu nanti kita akan mendapatkan dosa atau tidak? Maksudnya, gitu saja. Terima kasih. Insyaallah, jazakillah khairan katsir. Ini saking semangatnya nanya, pengen nanya, kagak dilihat dulu mikrofonnya, kagak dilihat dulu sinyalnya. Udah capek-capek dia ngomong, pas ditegur baru sadar lah, iya suara gue dari tadi kagak ada. Lah iya gue ngomong sama angin, udah ini. Ya udah dijawabnya sama angin. Masya Allah. Ini Umiyati, Insya Allah. Jadi pertanyaannya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, aku jawab ya. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan yang umum sekali ditanya sama Yang para benar jamaah. aja. Nah, tuh, yang bener aja, rugi dong. Tapi ya, ini anak jawab pertanyaannya serius. Ada aja. Kita baca Quran, terbata-bata, sering salah. Kira-kira kita bakal dapat dosa apa dapat pahala nih kira-kira? Jawabannya, kalau memang niat kita baca Quran, ya walaupun terbata-bata, sambil kita belajar memperbaiki tahsinul Quran, memperbaiki cara kita membaca, baik dari makharijul huruf, baik dari hukum-hukum tajwidnya, itu insya Allah kita dapat pahala sesuai yang dibaca terbata-bata. Tuh, kurang baik apa Allah sama hambanya kalau udah niatnya baik. Misalnya kita baca Quran surah Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba. Kha kha khaf khaf khafidatur rafi'ah. Bacaan yang begitu aja itu masih dihitung dapat pahala sesuai dia kho.
kok itu berlipat-lipat pahalanya. Tapi dengan syaratan apa? Dengan syaratan kita mau belajar untuk memperbaiki tahsinul Quran kita. Kita mau memperbaiki bacaan Quran kita. Percuma juga kalau kita cuma mau setak-setak di situ aja, nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak mau belajar baca Quran. Padahal khairukum man ta'allamal Quran wal 'allama. Orang yang baik itu yang man ta'allama Quran, yang belajar Quran wa 'allama dan mengamalkannya. Jadi jangan bosan kita belajar Al-Quran dan belajar ilmu. Jawabannya dapat pahala, cuma dengan satu syaratan harus belajar terus memperbaiki bacaannya sampai tidak terbata-bata. Jangan takut nggak bisa. Bisa itu karena terbiasa. Kalau kita basahi lisan kita dengan Quran dan zikir, insya Allah fasih. Tapi kalau kita basahi lisan kita dengan gibah, misalnya, tetangga situ udah punya mobil, kita belum. Apa dari hasil ngepet kali ya itu ya, dia malam-malam ya. Tiup aja kali lilinnya biar ketahuan baik ngepetnya. Nah, kalau kayak begitu, malah jastatohnya kagak bakal fasih. Tapi kalau kita baca lisan kita karena Quranul Karim. Contoh misalnya, ini calon mama semua nih. Lagi gabut, lagi masak, ngoseng-ngoseng. Bacanya apa? Bacanya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Weh, tuh pahalanya mantep tuh. Cuma kalau lu sambil, ya Allah nih tetangga berisik banget malam-malam ya, orang memasak ini dengerin ocehan dulu ya, kayak gitu kagak mantap ya. Seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab wa ma'na. Masya Allah, tabarakallah. Tadi sudah disampaikan jawabannya ya ke Kak Umiati. Mungkin satu lagi ya Ustadz pertanyaan. Tafadhol, silahkan. Baik. Untuk Kak Silvi Rahmawati, tafadholi untuk on-mic apabila ada yang ingin bertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmawati dari Jawa Tengah. Izin bertanya, Ustadz, kita kan sebagai anak harus berbakti pada orang tua. Nah, semisal orang tua ini zalim kepada kita, perilaku kita kepada orang tua bagaimana biar kita nggak tergolong anak-anak yang durhaka gitu. Makasih. Sama-sama, wa jazakillah khairan katsir. Ini nanti Ustadz Agung mungkin nambahin jawabannya, Ana jawab sedikit saja. Jadi hukumnya kita kepada orang tua itu anta wa maluka, kamu dan hartamu itu punya orang tuamu. Orang tuamu zalim pun kamu harus tetap berbakti. Asal kita tidak mengikuti perintahnya yang jelek. Kita tidak mengikuti perintahnya yang jelek. Kita ikuti perintah-perintah yang baiknya. Kalau diperintah jelek pun ya kita menyanggah perintahan itu. Tidak ingin melakukan tapi ngomongnya dengan baik-baik. Jangan ngebentak, mentang-mentang udah ngaji, mentang-mentang tahu ilmu, mahkota ilmunya dipakai di depan orang tua. Salah itu. Jangan ya. Orang tua nyuruh misalnya, "Hai kamu, ke diskotik." Terus langsung bilang, "Haram. Gak boleh. Jangan begitu. Bilangnya begini, maaf, aku masih ada urusan lain. Dengan alasan-alasan yang halus atau enggak, maaf, setahu aku tidak boleh. Walaupun hatta orang tua itu zolim kepada kita tuh, tetap aja. Kita kalau nggak ada dia, nggak lahir ke dunia ini. Ya, memang sudah takdirnya Allah kita dapat yang seperti itu. Tetap harus berbakti dengan cara apa? Membahagiakan dia, mendoakan dia, mengikuti perintah yang baik, dan menjauhi perintahnya yang nggak baik secara baik-baik. Mungkin sisanya ditambah Ustaz Agung. Wallahu a'lam bishawab wa ma'na.
Alhamdulillah, tafadhol, mungkin ada tambahan daripada Ustaz Agung. Apa dari moderator aja nih, nambahin, terserah. Ustaz Agung nih, ahlan. Lanjut antum Ustaz. Lanjut antum. Anak apa namanya, panggilan kasur udah mulai minta. Lanjut antum Ustaz. Kalau anak dikarenakan panggilan kasur udah meronta-ronta. Insyaallah. Nah. Dilanjut, Mas Moderator. Insyaallah, Ustaz Moderator dilanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim pada teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah jam 24 pagi. Berarti sudah mulai ya dituntaskan tadi jawaban-jawaban, nasihat-nasihat. Mungkin ini yang tambahan Ustaz ya. Nasihat untuk kita semua. Kayaknya belum nih Ustaz. Kita butuh nasihat-nasihat buat teman-teman semua agar semangat hijrahnya, semangat kajiannya. Baik Ustaz, tafadhol untuk menambahkan nasihat untuk kita semuanya. Insyaallah, tabarakallah. Sebenarnya anak tuh tidak berhak buat nasihatin orang karena anak sendiri masih belum benar. Anggap aja ini reminder buat kita, terkhususnya buat anak sendiri. Jadi teman-teman, hijrah itu dulu definisinya adalah berpindah dari kotanya orang kafir ke kotanya orang muslim supaya kita bisa beribadah dengan baik. Tapi hijrah sekarang itu definisinya tuh beda. Hijrah sekarang itu definisinya beda. Hijrah sekarang itu seperti apa? Hijrah sekarang itu berpindah dari kelakuan kita yang buruk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya ketika kita pengen tiket VVIP surga itu justru malah murah. Kenapa Anda bisa bilang murah? Karena kita ini melakukan ibadah itu kadang-kadang kagak perlu duit. Kalaupun perlu duit, duitnya itu buat kita sendiri. Contoh misalnya, ngasih makan. Ujung-ujungnya kita juga makan nanti di sana. Ngasih sedekah ke masjid. Ujung-ujungnya nanti kita sholat juga di masjid. Ngasih sedekah ke majelis ilmu, mau online mau offline. Nanti akhirnya juga kita menjadi tempat kita belajar. Ya, kalau mau tiket VVIP neraka lebih mahal, ke diskotik mahal, beli minuman mahal, ada yang sampai 1 juta, mau pakai narkoba mahal, mau pacaran ngedate mahal, belum mikirin makan, mikirin minum, diri sendiri kagak dipikirin. Paham kagak? Kita harus semangat hijrah. Timbulkan semangatnya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak kasih tips sedikit untuk hijrah. Hijrah itu kalau bisa melakukan amaliyahnya itu jangan yang berat-berat awal-awalnya. Karena kalau melakukan amalan-amalan yang berat, itu nanti akan gampang goyahnya. Maka itu kita udah ngelakuin amalan-amalan yang simple-simple aja. YSSA yang simple-simple aja. Karena Allah itu lebih mencintai amalan yang sedikit cuma konsisten daripada amalan yang banyak tapi cuma sehari doang dilakuinnya. Ya. Jadi semangat hijrah, kalau kita semangat hijrah niatnya karena Allah, Allah terima hijrah kita, Allah balas berkali-kali lipat. Semangat teman-teman hijrahnya, semangat untuk anak sendiri, kita belajar bareng-bareng menjadi manusia yang lebih baik. Ingat, khairun nas anfa'ahum linnas. Manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka dari itu, usahakan kita bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun ilmu, share ke orang lain. Jangan lupa like and subscribe to my channel. Asik. Ya dah, Allah wa ba'da. Sedikit Lagi Ustaz. buat channel YouTube ya. Buat pesan motivasi. Ustaz Galih. Tafadhol, Ustaz Tani. Ini mohon maaf Ustaz, tiba-tiba nimbrung ini. Insyaallah. Menyampaikan apa yang
disampaikan oleh Kiai Ana, yakni Kiai Haji Dr. Andes Makinuddin. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk beliau dan keberkahan bagi Pondok Ana. Beliau pada saat kami pembekalan calon alumni angkatan ke-27, beliau sempat berpesan, ingatlah wahai anak-anakku sekalian, fi ayyi ardin tato wa anta mas'ulun an islamiha. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ditempatkan, dimanapun kalian melangkah, disitulah kewajiban kalian untuk menyebarkan agama Islam. Intinya apa? Ketika kalian ada yang kuliah, ada yang mondok, ketika kalian pulang kampung, lihatlah pengajian tempat kalian. Apa yang kalian bisa, kalian ajarkan ke TPA, ke pengajian-pengajian kecil. Karena kenapa? Siapa tahu dari satu huruf yang kalian ajarkan kepada orang-orang yang belum tahu, siapa tahu dari satu huruf itu yang bakal menolong kalian kelak, yang bakal menjadi salah satu kunci untuk membuka kesuksesan kalian. Jadi jangan pernah bosan untuk menebarkan kebaikan. Walaupun kita cuma ketika ada kajian kita cuma nge-share link di status WA, nge-share link di story Facebook. Itu memang tindakan sederhana, tetapi tanpa kita sadari, jikalau kita nge-share link tersebut, jikalau ada teman kita yang mengikuti link tersebut, mengikuti kajian kita, maka disitulah ladang pahala bagi kita. Karena kenapa? Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakan. Dan ingat, kembali ke kalimat Wan Mada tadi, di dalam perjalanan hijrah kita pasti menemukan sebuah tantangan. Di dalam perjalanan hijrah kita pasti menemukan namanya masalah, cobaan, orang gak suka sama kita, orang yang ngomongin kita dari belakang, orang yang ini, orang yang itu. Dari berbagai macam masalah tersebut, jangan dijadikan sebagai beban pikiran, tetapi tekankanlah dalam hati kalian, gak apa-apa mereka menilaiku seperti ini, tapi akan kubuktikan suatu hari nanti bahwa mereka akan datang kepadaku dan meminta tolong kepadaku. Kalau kata wong Palembang, biarkanlah dia sekarang atau aku, tapi ku yakin kage dia bakal nyari lokak ke aku. Gak apa-apa walaupun kita ada cobaan. Ketika kita dalam perjalanan hijrah ada masalah segala macam, disitulah cara Allah untuk menguji kita. Kita dalam hijrah ini ikhlas kagak? Kita dalam hijrah ini niat enggak? Kita dalam hijrah ini tulus enggak? Makanya Allah mendatangkan masalah, Allah memberikan sebuah cobaan kepada kita di dalam perjalanan hijrah. Mungkin terlalu panjang ya Ustadz Galih. Kembalikan ke moderator. Syukran atas waktunya. Mungkin ada tambahan kalam dari Ustadz Galih nih, anak pengen denger nih. Ya tafadhol, kasih anak Al-Fakir semangat dari antum, Ustadz, buat kita semua. Barakallahu fikum. Mungkin sedikit tambahan ya pada teman-teman semuanya, tadi sudah disampaikan daripada guru-guru kita mengenai niat ya, harus ikhlas, menempatkan hati yang jernih, yang baik, jangan sampai ada istilahnya pengen dihargai orang, pengen dipandang mulia sama orang lain, jangan seperti itu. Kita sama-sama makhluk, semuanya sama di mata Allah. Kuatkanlah istiqomah kalian, karena Allah suka yang istiqomah. Pelan-pelan, tadi sudah disampaikan, semuanya sudah dibabat sama Ustadz, Masya Allah. Jadi saya cuma menyampaikan saja sisanya, Ustaz. Tapi pada teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah bertanya, yang sudah hadir stay terus sampai akhir kajian. Jangan lupa besok tetap kajian stay di Sahabat Fisabilillah.
teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih. Ya, mari kita doakan terlebih dahulu kepada Ustadz kita, guru kita, Al-Mukarram Sayyid Madabarani. Semoga beliau diberikan kesehatan, keberkahan ilmunya, manfaat ilmunya. Karena apa? Beliau sudah mengamalkan ilmunya. Itu adalah samratul ilmu. Ya, amal. Beliau sudah amal, Masya Allah. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Baik, untuk sesi berikutnya adalah penutupan doa. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Ustadz Madabarani, tafadhol untuk memimpin doa. Tafadhol Mas Guru. Masya Allah, tabarakallah. Ana udah bosan dari kemarin-kemarin mimpin doa. Mungkin Ustadz Agung, Ana minta mimpin doa. Biar Ana yang aminin. Tafadhol Ustadz. Monggo. Kita berlanjut kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يعفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغارا اللهم اجعلنا من الناجحين يا الله ومن الأهل العلم ومن الأهل العبادة ومن الأهل القرآن ومن الأهل الجنة ومن الأهل الاستقامة ومن الأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور مديرنا وأمور مشايخنا وأمور هذا الفرقة أحبت في سبيل الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر أمة الإسلام يا الله في فلسطين يا الله اللهم انصر أمة الإسلام في فلسطين يا الله اللهم انصر أمة الإسلام في فلسطين يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شكرا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada para ustadz, kepada para moderator, pada teman-teman semua yang sudah bergabung, senantiasa hadir, aktif, bertanya dan lain sebagainya. Apabila fakir ada salah ucapan kata dalam memandu kajian pada malam hari ini, mohon maaf ya pada teman-teman semuanya. Pada Ustadz Al-Mukarram, terima kasih banyak sudah memberi kita nasihat banyak-banyak, Masya Allah. Mungkin apabila Ustadz Muhammad Madabarani tafadhol apabila ingin meninggalkan kajian, dipersilahkan tafadhol. Masya Allah, terima kasih untuk semua sahabat-sahabat, moderator, ustadz, para mualim di sini. Al-Fakir minta maaf. Di sini Al-Fakir bukan guru, tapi Al-Fakir adalah sahabat kalian semua. Masih ada salah-salah kata, namanya manusia fakir ilmu yang tidak punya apa-apa kecuali dari berkah guru dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka maafkanlah Al-Fakir jika banyak salah-salah ucapan, banyak salah-salah kata-kata, ada yang menyinggung, ada yang kesindir. Yang namanya juga manusia, al-insan ma'akhatawan nisyan. Minta ridho, minta halalnya, minta juga didoakan semoga Al-Fakir terus istiqomah untuk mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir izin keluar duluan. Terima kasih sekali lagi. Nanti sebelum tidur jangan lupa sunnah-sunnah Rasulullahnya diamalkan. Karena yang mengamalkan sunnah Rasulullah termasuk kaumnya Rasulullah. Siapa yang tidak mau mengamalkan sunnah Rasulullah?
bukan termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.